dan juga staf tata usaha. Dan juga terakhir yaitu teristimewa kepada anak-anak kami, baik siswa dan siswi selaku pemegang tongkat estafet Rasulullah ke depannya. Alhamdulillah, pada hari yang sangat mulia ini, sesuai dengan mukadimah saya tadi, alhamdulillahilladzi faddala bani Adam bil ilmi wal amal. Kita memuji Allah karena Allah telah menciptakan Adam dan juga keturunannya, yaitu dibarengi dengan ilmu dan juga amal. Jadi berbeda di sini antara Adam dan juga keturunan sampai kita hari ini, yaitu Allah berikan kita yaitu berupa ilmu, beda dengan makhluk Allah yang lainnya. Kelebihan manusia itu yaitu Allah berikan ilmu. Jelas di sini sangat berbeda dengan makhluk Allah yang lain karena Allah menciptakan kita itu sebaik-baik bentuk. Laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim. Allah ciptakan kita itu dalam sebaik-baik bentuk, yaitu yang dihiasi dengan ilmu. Nah, oleh karena demikian, kapan kita pertama mendapatkan ilmu? Madrasah ula kita pertama itulah orang tua kita, itu di rumah. Madrasah ataupun tempat kita belajar pertama itu yaitu orang tua kita, baik ibunda kita maupun ayahanda kita. Mungkin tidak terlepas saya dah masuk beberapa rumah, setiap saya masuk ke setiap rumah itu pasti ada terpajang poster yang tertulis 1 sampai 10. Terus abjad ABCD-nya dan juga Arab Latinnya itu alif ba ba sampai dengan ya yang terakhirnya. Itu ada kan? Itu terbukti yang bahwa madrasah ula kita pertama adalah di rumah. Kemudian orang tua kita itu mengantarkan kita itu ke sekolah. Untuk apa? Untuk diberikan anaknya itu ilmu yang lebih lanjut. Itu setelah madrasah ula. Maka sesampainya di sekolah, itu yang diantar oleh orang tua kita, itu didaftar kita di sekolah. Untuk apa? Supaya kita menggali ilmu, diberikan ilmu oleh guru yang ada di sini. Maka saya teringat satu ungkapan di kitab Ta'alim Ta'alim. Man alamaka harfan ilman bi harfin wahidin fahuwa abuka. Seseorang yang telah mengajari engkau itu ilmu satu huruf, itulah orang tua engkau. Nah, guru yang ada di sekolah di sini ini adalah orang tua kita. Orang tua kita setelah kita belajar di rumah ataupun orang tua kita setelah di rumah. Sama dengan setiap orang yang telah mengajari kita ilmu, itulah orang tua kita. Oleh karena demikian, lantas kenapa kita telah mencari ilmu tapi ilmu nggak betah di hati kita? Berhari kita mencari ilmu, bahkan sampai dari SD sampai sekarang ini udah kelas 9. Kenapa ilmu nggak betah di hati kita hari ini? Kalau memang kita mungkin di SD udah belajar bahasa Inggris, sampai ke di SMP di sini kelas 9 udah belajar bahasa Inggris, kita cuma bisa yes ataupun no. Tapi kita bisa SMA, itu kita bisa. Yang lain kenapa? Maka benarlah diri kita. Maka di situ dicemplungkan apa? Adab kita itu masih kurang. Ilmu gak akan masuk di hati kita itu kalau memang adab kita masih kurang. Seberapa setingginya ilmu kita dapat tapi adab itu nggak ada, maka nggak dapat kita ilmu. Sama dengan bila kita berurusan dengan orang yang telah mengajari kita ilmu, kita itu murka. Sebagaimana kita murka juga kepada orang tua kita. Kalau orang tua kita, janganlah engkau katakan kepada orang tua kita. Maka jangan kau hati keduanya. Itu dilarang, dilanggar. Kalau dilanggar kita murka dengan guru di sekolah, karena itu merupakan orang tua kita di sekolah. Sama dengan kita langgar, maka ilmu pun nggak akan betah hati kita. Maka saya sering bertanya kepada yang juara 1, nak, kamu juara 1 itu berapa pelajaran, nak? Sehingga dia katakan ada 10 pelajaran. Apakah semua itu mendapatkan nilai A? Apakah semua itu mendapat nilai 9? Tidak, jawabannya. Kenapa ada satu pelajaran, mungkin pelajaran entah apa yang memang nilainya terendah? Saya tanya, kenapa dengan pelajaran satu itu kamu nilainya terendah?
Ada apa kamu dengan guru tersebut? Pasti dia punya urusan. Karena setiap dalam pelajaran ataupun ilmu kita dapat berurusan dengan orang yang telah berikan ilmu, ilmu itu tersebut gak akan betah di hati kita. Maka oleh karena demikian, yang kita ke sekolah ini yang telah Allah berikan kita itu berupa ilmu dengan kelebihan, maka tunaikan hak kewajiban kita. Kita selaku pendidik, maka ada beberapa kelas yang saya masuk, saya tanya, nah ke sekolah itu untuk apa? Nah ngapain ke sekolah? Itu apa kita ke sekolah? Mungkin ada yang jawab, kenapa kita ke sekolah? Karena mencari ilmu, itu sebagai menjawab. Saya katakan lagi, ke sekolah itu kewajiban kita. Ngaji itu untuk apa? Kita ada ke sekolah, ada ke tempat ngaji. Ngaji itu untuk apa? Juga menjadi ilmu katanya. Saya katakan lagi, bukan, dengan lebih tepatnya, sekolah itu jangan sampai kita ditipu sama orang bodoh. Mengaji itu jangan sampai kita menipu orang. Bisa dimengerti? Kita ke sekolah jangan sampai ditipu sama orang bodoh. Saya tanya, ya yang cabut, yang gak masuk sekolah, kemana kemarin kamu gak masuk? Kemana kamu sehingga bolos? Siapa yang kasih bodoh kamu hari ini, nak? Saya diajak sama kawan. Kenapa kamu percaya sama orang bodoh? Gak masuk sekolah, kita set sama kawan hari ini, kita malas masuk sekolah. Kenapa? Bahasa Inggris pertama, udah itu matematik, fisika lagi. Malas berhitung, malas mencari ilmu. Kenapa? Karena kita sampai dibodohi sama orang bodoh. Kita ke sekolah hari ini, yaitu jangan sampai ditipu sama orang bodoh. Kita mengaji sampai kita menipu orang. Maka saya katakan, ke sekolah wajib, belajar wajib. Yang kasih bisa itu bukan guru kita, tapi adalah kita cuma belajar dan mengarahkan, guru mengarahkan kita. Yang kasih kita pintar itu adalah Allah. Lewat kita berusaha dan kita kasih ilmu sama orang, guru kita. Maka ke sekolah itu kewajiban, belajar kewajiban. Judna wajib, hana wajib. Kalau memang Allah belum mengiradakan, kita nggak bisa, cuma kita disuruh untuk belajar dan belajar. Maka hari ini kita sekolah, ingat tugas kita adalah untuk belajar. Kelebihan kita dengan makhluk Allah yang lain, yaitu dengan diberikan ilmu. Ilmu nggak akan betah di hati kita kalau kita masih berurusan dengan orang yang berikan kita ilmu. Nah, ada nggak universitas itu jadi Manjat Pinang? Ada. Manjat Kelapa enggak? Siapa yang menggiring kita hari ini ke sana? Ada enggak sekolah jadi nelayan? Enggak ada, anak. Ada enggak sekolah jadi SPSI, jadi Harlan di Gede? Enggak ada. Siapa yang menggiring? Karena ulah kita sendiri. Waktu kita belajar berurusan dengan guru sehingga kita sampai demikian rupa. Maka itu perlu dicamkan. Ketika kita sampai sekolah, maka saya teringat salah satu ungkapan daripada Presiden Amerika Serikat kulit hitam. Kalau nggak salah saya bernama John D. Kennedy. Apa dia katakan? Kepada rakyat saya, jangan pernah bertanya apa yang negara berikan untuk rakyatnya. Tetapi untuk memajukan negara, apa yang rakyat berikan untuk negara. Kita simpulkan di sekolah ini, sekolah telah memberikan Anda itu ilmu. Apa yang Anda berikan untuk sekolah hari ini, nak? Apa yang kalian berikan untuk sekolah hari ini? Paling tidak adalah kita berikan untuk sekolah itu menjaga sekolah, nama baik sekolah, menjaga guru kita, dan ilmu yang ada pada kita itu kita kembangkan. Maka dengan inilah semua kita bisa dapat. Semua kita dapat itu berdasarkan ilmu. Sekolah itu kewajiban kita, mengaji itu kewajiban kita, belajar itu kewajiban kita. Maka yang kasih bisa kita itu adalah Allah. Mungkin kita belum dikasih bisa sekarang, mungkin kita belum siap untuk menerima bisa tersebut. Maka robalah akhlak kita. Kita ke sekolah jangan sampai ditipu oleh orang bodoh. Kita mengaji jangan sampai menipu orang. Maka kita semua ada mengaji. Ada enggak yang enggak mengaji di sini? Nah, yang hana ya'bud. Mandum na ya'bud. Maka ilmu yang kita dapat di pengajian di sana waktu malam ataupun siang hari, jangan sampai kita itu menipu orang, karena menipu itu pekerjaan ataupun dosa juga bagi kita. Dan yang sangat-sangat sakral lagi,
Jangan sampai kita itu di setiap hari Senin munafik nak. Jangan sampai di setiap hari Senin kita mengikuti upacara kita selaku dicamkan seorang munafik. Kenapa? Kita dah berjanji. Ciri-ciri munafik apa nak? Bila berjanji, kita ingkari, kita ada tempat tadi janji siswa. Janji siswa kita ucapkan, kita berjanji. Kenapa kita tidak berubah? Padahal kita itu ingkari juga. Maka jangan sampai di setiap hari Senin kita itu jadi seorang munafik nak. Berubahlah sikap kita, berubahlah akhlak kita. Kalau bukan sekarang, kapan juga? Kalau bukan kita, siapa juga? Maka karena mengingat waktu pun dan matahari pun terik, mungkin ini saja yang dapat saya sampaikan. Lebih kurang saya mohon maaf, mungkin ada kata-kata saya yang sedikit besar. Saya minta maaf, beri bermaaf. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.